Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ada Mbak Zora hari ini. Buat Cerah banget. teman-teman yang lain, mana nih? Aduh, yang lainnya. Jadi kita prepare dulu. Oh, salah. Aku ada salah mengundang co-host ternyata. Wah, Mbak Vira nih selalu ada nih dari kemarin ya, Mbak Vira ya, luar biasa loh semangatnya. Halo Mbak Nia Pilih dari working. Bogor, Mbak Nia juga nih selalu ada di setiap trainingnya SR12. Hari ini ada Mbak Linda gak nih? Kemarin ada Mbak Linda. Hari ini apakah ada Mbak Linda? Oh, ada Mbak Era dari Surabaya. Halo semuanya. Masih semangat puasanya? Masih dong ya. Tenang teman-teman, berbuka sebentar lagi ya. Anggap semua itu sebentar lagi kok. Jangan merasa berbuka lama, nanti bawaannya jadi pengen buka terus. Masya Allah. Oke. Hmm. Baiklah, aku sambil preparing dulu karena ternyata internet di ruangan aku masih agak kurang stabil, teman-teman. Jadi sambil menunggu sebentar ya. Jadi ya. Baiklah buat teman-teman semuanya, aku harap tetap semangat walaupun keadaan sedang puasa, terkadang terasa lemas, tapi semoga untuk hari ini di training SR12 University teman-teman tetap semangat dan tetap stay fokus ya, karena apapun dari kami akan menemani teman-teman sebelum melaksanakan ngabuburit. Ngabuburit. Apa di arah teman-teman hujan tidak? Karena di posisinya di Bogor saat ini sedang hujan. Tadi sempat panas, terus hujan. Cuaca sepertinya juga sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi aku berharap dan aku berdoa buat teman-teman semoga tetap dalam keadaan sehat. Dan juga teman-teman tetap... Tempat aku hujan, Ki. Karena kita masih satu daerah ya. Kita masih satu daerah ya. Mohon maaf nih Mbak Zora. Mendung Kak. Sama kalau Bogor kayaknya memang hujan ya. Karena di sini juga kita kan lokasi masih di Bogor gitu. Sini juga memang hujan. Hujannya Jadi teman-teman semalam tetap deras. jaga. Ya Mbak? Hujannya tadi malam deras banget. Oh daerah mana Mbak? Lampung Utara. Waduh, daerah Lampung ternyata. Jember baru terang, Coach. Kenapa Mbak? Jember baru terang. Oh Jember baru terang. Kalau Bogor udah sering banget hujan ini, makanya kita disebutnya Bogor kota hujan ya. Di sini kita hujan, tadi kita sempat terang siang, terus tiba-tiba hujan. Aku berdoa pokoknya buat teman-teman tetap jaga kesehatan karena kondisi. Jangan lupa lemonku-nya diminum, sari kurmanya diminum, gomilku-nya juga diminum, oke? Siap. Itu Tapi adalah rekan saya lemonku gak minum. karena itu nge-boosting banget ya buat menjaga kesehatan kita, apalagi daya tubuh kita biar semakin kuat. Baiklah teman-teman, tanpa menunggu lama seperti biasa, setiap training SR12 University akan dimulai dengan Mars SR12. Aku harap teman-teman juga ikut ya. Oke, ini dia. Harus kalian di lapangan sih. Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah, terus melangkah. Benahi asa, cipta karya.
Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah, terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Terus semangat. Bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah, terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju. Tetap bermaju, capai citamu. SR12 for you. 12 Solo Internasional. 12 Sukses maksimal. Sukses maksimal. 12 Go internasional. Nasional. 12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you. Go internasional. Internasional. 12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Sukses maksimal. Sukses maksimal. Sukses maksimal. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Masya Allah, terima kasih Mbak Nia dari Bogor udah nemenin aku nyanyi lagunya Mars SR12. Terus tadi ada Mbak Vira juga sempat nemenin aku. Terima kasih. Next, Sama-sama. next nanti gerak juga ya Mbak. Ngobrol Iya, siap, pokoknya. Tetap keren semuanya. Mitra SR12 selalu keren di hati aku. Masya Allah. Oh iya, aku sampai lupa untuk memperkenalkan diri. Bagi yang belum kenal sama aku, semuanya halo. Siapa aja baru kenal? Mantap SR12. Perkenalkan, nama aku Kyurina, biasa dipanggil Q. Satu kali aja, jangan 2 kali. Suka nyahut soalnya aku. Jadi, buat teman-teman, aku harap nanti kita ketemu di pusat ya. Insya Allah. Ya Allah. Baiklah, buat teman-teman, kira-kira hari ini kita bakal bahas apa sih? Sudah pada lihat flyernya kan ya hari ini ya? Yang bisa jawab dapat hadiah dari Q. Aduh, aku langsung ditolak tadi ya. Harusnya dari Mbak Zora nih nanti ya yang akan menjadi materi hari ini. Baiklah teman-teman, hari ini nanti kita akan membahas tentang menjaga kesehatan kulit tetap lembab dan cantik selama berpuasa bersama SR12. Yang dimana hari ini akan dibawakan oleh apoteker cantik kita. Masya Allah. Yaitu adalah Mbak
Zora, Marta, Yeleova. Silakan. Sudah tepat. Silakan. Terima kasih, Kakak Q. Sama. Bentar ya. Ki, mute yang Sip, aku diusir sama Pani. mau sama siapa Ki? Aku mute lu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita mitra SR12 yang ada di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia mungkin ya. Jadi hari ini sebelumnya perkenalkan, nama aku Zora. Yang udah kenal, yang belum kenal, aku sebagai salah satu apoteker di SR12. Nah, jadi hari ini kita akan bahas terkait bagaimana sih cara kita untuk menjaga kulit kita untuk tetap lembab di bulan Ramadan. Karena kan pasti rata-rata orang di bulan Ramadan itu kulitnya mudah kering karena tidak terhidrasi dari dalam. Jadi kita jarang kita kan nggak minum tuh dari sahur sampai kostum berbuka lagi. Nah, kemarin yang minggu lalu kita udah bahas terkait herbalnya nih sama Mbak Citra. Nah, hari ini kita bahas terkait menjaga kulitnya. Next, minggu depannya lagi kita akan ada pembahasan terkait kosmetiknya nanti untuk persiapan di Idul Fitri. Nanti akan ada sama Mbak Cindy. Nah, jadi hari ini kita fokus terkait skincare. Pokoknya skincare ya, kata kuncinya skincare. Mohon diingat biar kita nggak kemana-mana nih pembahasannya, biar mudah diingat materinya. Jadi jangan ada untuk teman-teman ditahan dulu nih kalau ada pertanyaan terkait herbal, terkait kosmetik, make up, bedak-bedakan, di skip dulu. Nanti nextnya boleh ditanyakan di Zoom selanjutnya. Kita fokus ke eh, menjaga kulit tetap lembab di bulan Ramadan. Jadi nanti beberapa poin akan kita bahas di sini. Bagaimana sih kondisi kulit kita saat Ramadan, kemudian kenapa kita butuh skincare saat puasa, terus apa aja sih skincare SR12 yang kita bisa rekomendasikan atau kita bisa jual nih sama customer kita, bisa biar bisa cepat closing gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita untuk menawarkan skincare tersebut saat bulan puasa atau sebelum Lebaran? Nah, jadi kita bagi dulu nih, sebenarnya skincare ini kita membutuhkannya itu selama bulan Ramadan untuk persiapan nanti di Idul Fitri, agar di Idul Fitri nanti kulit kita lebih sehat, lebih cerah mungkin. Kemudian ada teman-teman yang kulitnya kering atau sampai kering mengelupas ada. Jadi biar nanti Lebaran kulitnya nggak ada masalah nih, tinggal kita make up cantik pakai kosmetik SN12. Nah, jadi permasalahan kulit di selama bulan Ramadan itu banyak banget. Salah satunya adalah dehidrasi dan kulit kering. Nah, yang pertama kulit kering. Kenapa kulit kita bisa kering selama bulan Ramadan? Karena kurangnya asupan mineral yang menyebabkan kulit kering dan bibir kering. Jadi permasalahannya tidak hanya pada kulit wajah nih, pada bibir juga bisa kering. Kemudian yang kedua adalah keringat berlebih. Jadi aktivitas kita yang berlebih selama Ramadan itu dapat meningkatkan frekuensi keringatnya. Karena pori-pori kulit itu akan terbuka selama bulan Ramadan selama kita tidak ada memasukkan asupan nutrisi atau cairan dalam tubuh, jadi lebih mudah kering. Nah, yang ketiga adalah permasalahan kulit kusam. Jadi kulit kusam ini disebabkan karena adanya aktivitas di luar ruangan yang dapat menyebabkan kulit mudah kusam saat berpuasa. Ujiannya ya nanti kesukaan ini. Luar biasa. Bentar ya teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya kita masuk nih ke
struktur kulit. Jadi sebenarnya kulit ini udah sering kita bahas terkait strukturnya, lapisan kulitnya. Jadi kulit ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari pengatur suhu, kemudian sekresi, dan dapat memiliki rasa sensitif. Jadi memang segala bentuk kekeringan yang kita rasakan itu memang dari kulitnya ini, termasuk dimulai dari lapisan kulit dari dalam. Kemudian, nah ini adalah proses kenapa kok kulit kita tuh bisa kering. Ini ada proses manifestasinya itu nih. Dari cahaya matahari yang mengenai kulit, kemudian cahaya matahari itu akan masuk ke pembuluh darah hingga dideteksi dari hipotalamus dan mengeluarkan kelenjar keringat. Nah, pada saat penyerapan air, garam, dan ureanya sedikit, maka kulit akan mengalami dehidrasi. Nah, ini adalah mekanisme proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh hipotalamus karena di otak kita yang menghasilkan enzim. Nah, di sini singkat saja, saat suhu tubuh kita meningkat, maka suhu pembuluh darah itu juga meningkat sehingga merangsang hipotalamus yang ada di otak kita. Jadi, saat hipotalamus terangsang, dia akan mengekskresikan hormon atau mengeluarkan hormon yang masuk ke dalam darah sehingga pembuluh darah menjadi lebar. Nah, saat pembuluh darah lebar, keringat akan keluar. Saat keringat keluar, kulit akan makin kering karena tidak terhidrasi dari asupan nutrisinya. Nah, apa aja sih yang harus kita jaga saat puasa nih dari SR12? Kita yang pertama itu adalah perlindungan wajah, kemudian untuk perlindungan bibir, yang ketiga adalah perlindungan kulit selain wajah, kemudian dan kontrol pengeluaran cairan atau keringat. Nah, ini adalah produk yang kita rekomendasikan selama bulan Ramadan untuk menjaga kulit tetap sehat dan lembab agar terhindar dari kekeringan kulit atau kulit kusam. Nah, untuk wajah sendiri kita rekomendasikan ada tabir surya, kemudian untuk bibir bisa pakai lip care dan lip glow serum. Nah, untuk badan bisa pakai deodoran untuk menjaga untuk mengontrol pengeluaran keringat berlebih. Nah, sedangkan siu kolagen itu bisa kita konsumsi untuk mencukupi asupan nutrisi dan metabolisme cairan di dalam tubuh sehingga kulit tetap sehat dari dalam. Kemudian ada body lotion yang ada kandungan UV filternya. Mungkin teman-teman yang di luarnya tidak berhijab atau memang untuk yang sudah berhijab tapi telapak tangannya juga kan pasti akan terkena cahaya matahari. Itu bisa dipakai lotioning body lotion untuk melembabkan kulit dan menghindari dehidrasi pada kulit. Nah, untuk perlindungan wajah kita ada tabir surya dan perlindungan bibir kita ada lip care dan lip glow serum. Nah, sebenarnya kita udah sama-sama tahu nih, sebenarnya udah sering kita bahas juga terkait manfaat masing-masing lipnya. Jadi sebenarnya untuk lip ini kita bisa gunakan daily activity, lip care dan lip glow serum. Boleh pakai lip care-nya dulu, kemudian selanjutnya pakai lip glow serum. Jadi untuk membantu melembabkan bibir dan mencegah bibir kering saat berpuasa, sehingga bibir tampak segar dan lembab saat berpuasa. Jadi pada saat puasa itu kan kekurangan cairan yang akan membuat bibir menjadi kering dan pucat. Jadi kan nggak mungkin nih kita tiap bibir kering, ketika kita jilat-jilat terus kan nggak mungkin ya. Jadi bagusnya tuh boleh untuk dirawat, dirutinkan aja dioleskan lip care. Kemudian boleh juga pakai lip glow serum untuk menambah nutrisinya. Nah, ini adalah ilustrasi setelah pakainya hanya gambar saja, tapi memang kalau dipakai seperti ini rata-rata. Setelah kita pakai lip care, kemudian bisa dioleskan lip glow serum. Nah, kenapa sih lip care itu dapat melembabkan kulit, bibir? Pertama, dia ada kandungan vitaminnya, ada BHT sama vitamin E. Nah, si BHT dan vitamin E ini sama-sama antioksidan. Dan antioksidan ini dia juga berperan dalam melindungi bibir dari kerusakan sinar UV, sehingga kita dapat menjaga elastisitas bibir, mengurangi bibir pecah-pecah, dan juga mengurangi bibir yang kekeringan.
Kemudian dia ada kandungan yang namanya itu petrolatum. Jadi petrolatum itu salah satu kandungan untuk skincare. Dia seperti vaselin. Mungkin teman-teman tahu ya bentuk vaselin itu kayak kental gitu. Nah, jadi dia berperan untuk sebagai pelembab dan pelembut. Sehingga bibir yang tadi kering setelah dioleskan yang si petrolatum tadi, dia menjadi lebih lembab. Nah, setelah perawatan bibir, kita masuk nih ke perawatan wajah dan badan. Nah, perawatan wajah itu ada tabir surya, ceramide, dan face oil. Kita bisa tambahkan ceramide dan face oil kalau kulitnya kering banget dan mau menjaga skin barrier-nya untuk tetap sehat. Kemudian, perawatan badan, kita saraninnya adalah Lightening Body Lotion dan WMC. Pertama kita masuk ke body lotion. Jadi untuk body lotion ini bisa dioleskan pada kulit setiap habis mandi atau untuk hasil maksimal. Nah, sarannya untuk lightening body lotion itu dipakai kan daily activity. Dia mengandung UV filter 30++, kemudian tetap dipakai sebelum keluar rumah. Jadi jangan pas banget keluar rumah baru dipakai. Kalau bisa dipakai 10 menit atau 15 menit keluar rumah. Memang bagusnya itu setelah mandi. Nah, fungsi tabir surya di sini adalah seperti yang sudah kita ketahui, dia dapat membantu melembabkan kulit, mencegah kulit mudah kering karena kehilangan cairan berlebih saat puasa. Kemudian sehingga akan membuat kulit tetap segar dan lembab saat berpuasa. Nah, gimana sih kalau kita nggak pakai tabir surya? Karena kita kan nggak keluar rumah nih, pakainya ceramide aja gimana? Atau pakainya face oil aja gimana, walaupun kering. Nah, sebenarnya cahaya matahari itu mudah menembus rumah gitu kan. Karena kan nggak mungkin kita 24 jam di dalam rumah. Pasti ada keluar, apalagi nih bulan puasa, udah cari takjil, kemudian udah ke pasar, mau masak ibu-ibu ya. Nah, kalau kita nggak pakai, akan banyak permasalahan kulit yang terjadi selain kulit kering tadi. Kulit akan belang, kemudian hiperpigmentasi atau kecikan, dan juga penyebab terburuk, pengaruh terburuk itu adalah kanker kulit bagi orang yang benar-benar malas banget dipakai tabir surya. Tapi memang tidak langsung terlihat di hari itu, karena untuk pengaruh buruk sinar UV ini akan terdeteksi bisa 10-20 tahun kemudian. Jadi mekanisme kerja tabir surya itu ada dua. Jadi mungkin teman-teman akan banyak nih yang bertanya, kok bisa sih tabir surya itu mencegah sinar UV masuk? Kok bisa sih kulit kita terlindungi gitu. Jadi ada dua cara kerjanya sendiri berdasarkan jurnal. Yang pertama dia bersifat menyerap, artinya tabir suryanya itu bertindak sebagai penyaring. Jadi cahaya yang masuk ke kulit itu disaring di dalam oleh tabir surya. Jadi kan kita udah pakai tabir surya nih. Setelah 15 menit sebelum keluar rumah, saat kita keluar, cahaya masuk ke kulit itu disaring dulu sehingga tidak masuk ke dalam kulit. Sehingga dia tidak mencapai kulit dan merusaknya menjadi energi panas yang dikeluarkan kulit dalam bentuk keringat. Jadi cahaya UV-nya tidak masuk ke lapisan dalam. Nah, itu contohnya seperti mekanisme si sunker lotion. Kemudian yang kedua, dia ada yang berperan sebagai memantulkan. Memantulkan artinya dia mencegah cahaya itu masuk. Jadi dia kayak bola dipantul kan pergi lagi gitu kan. Nah, jadi si jenis tabir suryanya ini dia sebagai penghalang kayak pintu gerbangnya itu sinar matahari. Jadi sehingga sinar mataharinya nggak sampai mengenai kulit. Jadi akan kembali dipantulkan dan tidak terserap kulit. Ibaratnya kulit kita nih rumah nih, si tabir surya yang memantulkan itu pagar rumah. Jadi mataharinya nggak sampai masuk ke dalam rumah, cukup sampai pagarnya gitu. Itu mekanisme yang kerjanya memantulkan. Nah, teman-teman. Nah, masuk ke masing-masing produk nih untuk tabir suryanya. Kita kan ada 3 nih, sun care, sunblock, dan sunscreen gel. Tiga-tiganya ini sebenarnya boleh dipakai kulit normal semuanya. Jadi kita sesuaikan di sini untuk sun care direkomendasikan untuk yang jenis kulit berminyak, normal cenderung berminyak. Kemudian
Si sunblock itu untuk kulit normal cenderung kering. Sedangkan sunscreen gel itu untuk kulit normal, boleh kulit berminyak boleh pakai, di kulit kering juga boleh pakai. Karena SPF-nya tinggi kan 50 SPF, boleh dicoba dulu dari yang terendah, mungkin sunblock dulu atau suncare dulu. Jadi untuk suncare lotion ini dia termasuk ke dalam chemical tipe sunscreen yang chemical, jadi pekerjaannya seperti secara kimia. Kemudian pemakaiannya itu dipakai 15 menit sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi kadang banyak itu tabir surya nggak bekerja di kulitnya itu karena dia pakainya itu saat mau keluar rumah, sehingga sunscreen-nya itu belum menyerap sempurna. Si cahaya matahari udah masuk nih, jadi dia nggak bekerja secara maksimal. Baiknya memang 15 menit sebelum keluar rumah. Nah, masuk sunblock untuk kulit kering. Sunblock ini dia bekerja sebagai hybrid, bisa kimia dan fisika. Jadi sama halnya dengan suncare, dapat melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Penggunaannya 15 menit sebelum keluar rumah. Kemudian yang sunscreen gel. Nah, untuk sunscreen gel SPF 50 ini agak spesial karena memang kandungannya lebih banyak nih dibanding suncare dan sunblock. Ada kolagennya dan ada hyaluronic acid. Nah, kemudian dia ada vitamin B3 untuk mencerahkan kulit dan juga menyamarkan noda hitam. Jadi selain fungsinya membantu melindungi kulit, dia juga dapat membantu mencerahkan kulit. Kemudian selanjutnya masuk ke face oil. Jadi face oil ini sangat kita rekomendasikan untuk selama bulan Ramadan, mungkin selama musim panas juga boleh. Jadi sebenarnya saat ini kan hujannya juga nggak setiap hari ya. Biasanya hujan tuh dari sore hingga malam. Siangnya tetap panas. Pasti saat puasa siang itu kulit kita kering. Jadi boleh rekomendasikan face oil serum. Kenapa? Karena dari namanya oil serum, dia meningkatkan kelembapan kulit. Karena memang kandungannya itu rata-rata dari oil herbal. Misalnya ada 8, kurang lebih 7 atau 8 kandungan herbal yang oil, hingga dia dapat memenuhi kebutuhan kulit dan menjadikan kulit lebih sehat dan lembab. Kalau misalnya digunakan pada pagi hari, baiknya setelah face oil, wajib gunakan suncare lotion atau sunblock dan tabir surya lainnya. Kemudian setelah untuk wajah, kita masuk ke untuk badan. Jadi untuk badan, saat ini kita rekomendasiinnya itu lightening sama WMC. Nah, lightening ini, dia mengandung vitamin E sebagai antioksidan dan untuk melembabkan kulit. Dia juga dapat ada kandungan SPF-nya kurang lebih setara dengan SPF 30. Nah, di lightening body lotion ini ada kandungan vitamin B3 atau kita kenal dengan niacinamide. Niacinamide ini berperan dalam mencerahkan kulit. Jadi untuk hasil yang maksimal, gunakan setiap habis mandi pada pagi atau sore hari. Kemudian WMC. Nah, untuk WMC ini dia bisa kita pakai daily, bisa di kulit wajah dan badan. Nah, kemudian kalau kulit berminyak, kurang rekomendasi pakai WMC karena akan dapat menumpukan minyak kulit jadi makin lembab, itu akan menimbulkan sebum di kulit hingga memicu permasalahan kulit yang lain. Maka dari itu penggunaannya memang direkomendasikan pada bulan Ramadan saat kulit dehidrasi atau kering. Nah, kemudian ada satu lagi untuk wajah, si Ceramide Skin Barrier. Sebenarnya ceramide ini termasuk skincare yang kalau bisa jangan pernah di skip, walaupun kita udah pakai paketan Salmon atau mungkin udah pakai rangkaian flash hitam, rangkaian jerawat dan lain-lainnya. Kalau bisa ceramide-nya untuk tetap dipakai. Kenapa? Karena memang ceramide ini sangat bagus untuk menjaga skin barrier kita untuk tetap sehat, kemudian memperbaiki skin barrier yang udah rusak. Karena memang permasalahan kulit itu muncul karena diawali dengan skin barrier yang sudah tidak bagus.
yang ditandai dengan kulit udah kering, kemudian pori-pori, pokoknya semua permasalahan kulit itu ditandai dengan karena skin barrier-nya kurang bagus. Jadi memang baiknya ceramidnya untuk tetap digunakan. Nah, setelah tadi untuk perawatan bibir kering, kemudian untuk wajah agar tetap lembab, dan untuk badan agar tidak terhidrasi, kita masuk ke deodoran spray ini untuk perlindungan bau badan. Jadi mungkin teman-teman saat bulan puasa itu biasanya gampang berkeringat juga, ada produksi sebumnya lebih meningkat, kemudian kulit kering. Jadi boleh rekomendasiin untuk tetap pakai deodoran spray, boleh yang premium dan boleh yang reguler. Jadi aktivitas fisik yang harus dilakukan tanpa ada asupan kalori itu membuat tubuh mengeluarkan keringat saat berpuasa. Nah, si deodoran ini dia akan membantu mencegah bau badan karena keringat berlebih saat puasa. Ini kan nggak enak ya kalau kita padahal nggak makan apa-apa nih puasa dari subuh sampai maghrib nggak makan apa-apa, nggak cuman aktivitas biasa, tapi kok bau badan gitu kan. Kadang kan bau badan disebabkan karena makanan yang kita konsumsi. Nah, jadi makanya itu walaupun kita nggak konsumsi makanan apa-apa, kok tiba-tiba bau badan. Nah, baiknya boleh rutin pakai deodoran spray. Nah, jadi untuk pemakaiannya bisa seperti biasa 2-3 semprotan pada area ketiak lalu usapkan secara merata. Nah, ini adalah fungsi dari deodoran spray. Dia menghaluskan area ketiak, mungkin yang ada skin chick yang kita kenal dengan kulit ayam, itu beberapa orang ada yang mengalami. Kemudian mencerahkan karena dia ada kandungan aloe vera-nya, membunuh bakteri penyebab burket, kemudian membantu mengurangi keringat dari si tawasnya. Nah, jadi kulit sehat dari dalam. Nah, tadi kita udah di bagian luar badan udah semua nih, udah untuk bibir, wajah, badan, untuk area ketiak. Nah, jadi kita juga harus mensupport dari dalam selain konsumsi air putih yang banyak saat sahur dan berbuka. Bisa konsumsi siu kolagen atau glomil, tapi lebih rekomendasikan di siu. Tapi kalau teman-teman juga mau dibarengin dengan dietnya, boleh diganti pakai glomil. Kemudian siu ini juga dapat mencegah kekeringan, kemudian meningkatkan kelembaban kulit, dan juga pelengkap diet puasa atau lebaran. Nah, ini adalah keunggulan dari siu kolagen S12 saat bulan Ramadan. Metabolisme tubuh lebih baik karena dia dapat membantu melancarkan saluran cerna sehingga cairan tidak menumpuk, kemudian mengurangi lemak atau untuk diet. Lanjut, kemudian dia juga dapat glowing dari dalam, artinya membantu kulit tampak lebih sehat, kenyal, dan cantik dan segar karena kandungan kolagen, glutathione, dan salmon opari peptide tadi. Dan juga rendah kalori dengan total lemaknya itu hanya 0%. Nah, sebenarnya manfaat siu ini nggak hanya untuk mencerahkan kulit atau membuat kulit terlihat awet muda. Jadi rekomendasinya itu usia lanjut di atas 30 itu boleh rekomendasikan banget siu kolagen. Kemudian orang yang terkena banyak paparan radikal bebas seperti debu, polusi, dan sinar matahari itu juga butuh asupan nutrisi dari dalam. Kemudian orang yang tangannya gampang terluka dan atau yang ada bekas luka itu boleh juga kian. Kemudian siu juga bermanfaat bagi kesehatan kuku dan rambut. Kadang juga ada orang yang selama puasa itu rambutnya kering walaupun sudah pakai pelembab atau conditioner karena asupan dari dalamnya tidak tercukupi. Kemudian untuk bekas jerawat dan kulit kering. Nah, jadi kita harus gimana nih cara buat menjual nih skincare S12 sebanyak ini nih buat selama Ramadan nih masih beberapa hari lagi menuju Lebaran gitu kan. Jadi pertama teman-teman coba pakai dulu produknya. Ini untuk tes diri sendiri nih, testimoni sendiri gitu kan. Setelah itu banyakin posting skincare sebelum Idul Fitri. Jadi boleh teman-teman manfaatkan posting dulu skincare. Kenapa
apa manfaat skincare sama bulan Ramadan. Kenapa kulit kita jadi kering sama bulan Ramadan? Boleh skincare apa aja nih yang wajib untuk menjaga kulit lembab sama bulan Ramadan? Nah, H-3, seminggu sebelum Idul Fitri boleh diganti ke postingan kosmetik. Jadi teman-teman tahapannya tuh selama bulan Ramadan bertahap nih. Kemarin di awal puasa kan udah nih promosi terkait herbal. Jadi untuk orang-orang udah persiapan dari awal mau puasa untuk order nih herbal-herbalnya menjaga stamina sama puasa. Nggak apa-apa untuk terus-terus diposting. Cuman kita pakai per partnya dulu. Nih hari ini kita coba posting terkait skincare-nya. Mana tahu bisa posting juga nih skincare-nya. Kemudian bisa teman-teman bawa produknya mungkin nanti saat acara bukber atau halal bihalal. Sekarang kan lagi banyak nih bukber. Boleh nih bawa aja beberapa contoh. Jangan semuanya juga nggak apa-apa. Kayak lip care itu bagus untuk bibir kering. Kemudian stabil surya itu yang paling penting. Kemudian yang penting banget untuk kulit kering itu yang paling bagus itu face oil agar kulitnya tetap lembab. Jadi jangan lupa untuk teman-teman masih bisa mempromosikan skincare SR12 sebelum bulan Ramadan, sebelum Idul Fitri agar nanti bilang aja nanti teman-temannya bulan Idul Fitri kulitnya jadi cerah, jadi bagus. Karena kan semuanya nggak mungkin instan ya. Masa malam takbiran kita baru skincarean, maskeran, besok langsung cerah kan enggak ya. Nah, jadi dari sekarang kita saranin untuk menjaga kulitnya untuk agar tidak dehidrasi dengan cara rutin merawat kulit dengan menggunakan produk XR12. Nah, materinya cukup singkat karena kita fokus ke herbal yang skincare yang kita rekomendasikan saat bulan Ramadan. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, kalau bisa pertanyaan herbal dan kosmetiknya dikit dulu ya. Kita akan bahas nanti next biar hari ini materinya benar-benar bisa mudah diingat. Saya kembalikan ke Kakak Kiyu. Wah, udah ada yang raise nih, Mbak Fira. Oke, Ki, silakan gimana Mbak Fira. Ki? Langsung. Oke. Oh ya, buat teman-teman, aku cuman buka 3 pertanyaan ya, karena untuk mempersingkat waktu buat teman-teman nanti bisa memprepare buka puasa. Jadi dimohon nanti sekiranya nanti kalau bisa sebelum jam 4, semoga kita sudah sebelum 4:15 menit lah, mungkin kita sudah bisa selesai. Oke, boleh buat teman, buat Mbak Fira, silakan. Mana Mbak Fira nih? Mbak Fira. Besti kamu ya Ki? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Azora, saya mau nanya, Ya, itu apa namanya? Kan saya punya pelanggan. Nah, iya. bibirnya itu pecah-pecah parah banget. Udah saya kasih apa namanya? Tawari itu apa namanya? Lip care Lip itu. care. Habis itu katanya gak cocok, tambah pecah-pecah. Bagaimana cara mengatasinya itu, Mbak Azora? Oke. Terima kasih Mbak Fira. Jadi Ya, sama-sama. lip care itu kan ada 3 kandungan, hanya vitamin E, sama BHT sama si Vaseline-nya tadi. Jadi kemungkinan kalau bibirnya tambah pecah-pecah, memang lapisan dalam bibirnya itu ada sudah terganggu. Jadi kalau bibir juga sama nih kayak kulit kita, lapisannya juga ada nih paling atas, paling tengah, paling bawah gitu kan. Biasanya kalau makin pecah-pecah itu memang dari bawahnya rusak, bukan rusak yang parah gitu kan. Nah, boleh nanti rekomendasiin tambahkan penggunaan lip gloss serum karena di lip gloss serum itu kan ada hyaluronic acidnya, itu bagus buat memperbaiki tekstur bibir, kemudian dapat meningkatkan kelembapan bibirnya. Coba nanti disaranin tambahin lip gloss serum, terus temennya juga disaranin banyak konsumsi air putih. Hindari mengelupas bibir juga kalau lagi pecah-pecah, karena itu makin bikin bibir pecah-pecah. Itu juga Mbak Azora apa namanya, kakinya juga itu pecah-pecah. Kalau dibilangi saya pakai ini enggak gitu, mesti malah enggak mau. Nakal ya dia ya. Jadi Iya. kalau memang mudah pecah-pecah itu memang sebenarnya
kalau gampang dia pecah-pecah itu sebenarnya memang dari dalamnya, Mbak. Jadi asupan dalamnya itu nggak tercukupi sehingga kulitnya gampang kering. Kalau misalnya kaki, di bagian kakinya boleh saranin tambah PCO oil. Nah, biar hasilnya maksimal nih kalau kita bagusnya itu dioleskan tuh pas tidur. Kan kita udah nggak jalan kemana-mana nih, tidur doang nih. Kalau misalnya pakai siang dan masih ada aktivitas, pasti bekas minyaknya pasti akan lengket-lengket di lantai gitu. Coba nanti di kakinya itu saraninnya PCO oil. Ya, Kak Azora. Makasih, Kak Azora. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Tuh. Gemes banget ya, Ki, kamu tampangnya. Boleh, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada 2 sesi pertanyaan, teman-teman. Boleh, Mbak Dwi Suharti? Ya, Mbak Dwi Suharti, silakan. Ya, Assalamualaikum Kak Zora. Izin bertanya ya. Waalaikumsalam, Mbak Dwi. Ya, boleh, Mbak. Ini terkait skincare dengan Asaman. Ada beberapa pelanggan itu untuk pemakaian awal 1 paket 2 paket itu bagus, cocok ya. Terus kemarin dia beli untuk paket yang kelima itu di krim malamnya, pas dipakai krim malamnya itu ada keluhan seperti rasa panas gitu. Terus di keluar kayak berintisan gitu. Itu gimana ya Kak ya? Oke. Kemarin sih aku udah konsultasi juga sih sama DU-nya ya di PT Astria itu kan katanya di skip dulu untuk krim malamnya. Iya benar, Ini mau kemarin ada tuh Mbak pertanyaan terkait DNA Salmon, ada yang setelah 4-5 kali pemakaian, setelah pakai night creamnya, beliau mengeluhkan ada kemerahan atau gatal gitu. Nah, jadi di DNA Salmon yang night cream itu ada namanya retinal, dia sama dengan retinol, satu turunan nih, satu saudaraan lah mereka ibaratnya ya. Nah, jadi si retinal ini sama halnya dengan retinol, dia bersifat iritatif. Dia juga berperan sebagai eksfoliasi. Nah, seperti yang kita ketahui, eksfoliasi ini kan dia mengangkat sel kulit mati di kulit. Jadi untuk DNA night creamnya itu kalau kan kita pakai setiap hari nih, sedangkan retinol aja itu kita rekomendasinya kan mungkin bagi kulit sensitif itu 3 atau 4 kali seminggu atau selang-seling, hari ini retinol, besok mungkin face oil gitu kan, jangan tiap hari. Nah, jadi si DNA Salmon Night Cream karena ada retinolnya tadi itu, kalau kita pakai setiap hari, mungkin kulit yang sensitif itu rata-rata memang akan terasa kepanasan atau kemerahan pada kulitnya. Kalau misalnya masih tetap dilanjutin, akan memicu yang lain, mungkin numbuhnya beruntusan atau jerawat. Jadi baiknya memang yang night creamnya coba mungkin di stop dulu aja 3 hari Mbak Dwi. Nanti setelah 3 hari di stop, boleh lanjutinnya itu jangan setiap hari diselang-seling aja. Misalnya hari ini day and night, besok ceramide gitu, sama ceramide aja selang-selingnya atau enggak sama face oil serum gitu yang lebih ringan, yang lebih melembabkan gitu. Karena kan kalau selang-selingnya sama retinol kan sama-sama retinol lagi tuh, retinol ketemu tiap hari gitu kan, jadi kulitnya lebih sensitif gitu. Berarti ditambahin sama ceramide dan bisa juga ditambahin sama face oil ya, serum face oil. Iya, digantinya, gantinya. Oh ya. Selang-seling gantian. Berarti nggak rekomendasi kalau DNA Salmon itu pakai yang retinol, serum retinol ya Kak ya? Oh, boleh pakai serum retinolnya, tapi kalau bisa jangan tiap hari ketemu nih. Misalnya hari Senin malam kita pakai DNA Salmon Night nih. Besoknya jangan retinol, besoknya mungkin pakai ceramide malamnya. Selasanya ceramide nih, nah Rabunya boleh pakai retinol. Jadi sebenarnya kalau bisa nih teman-teman, kalau nggak mager nih bikin jadwal nih skincare, hari Senin buat eksfoliasi, hari Selasa buat hidrasi gitu-gitu. Jadi hasilnya lebih maksimal, kulitnya juga tetap terjaga.
Ya, Kak. Makasih, Kak. Udah jelas. Jawabannya udah puas. Sama-sama, Mbak Dwi. Oke, satu lagi Kak Kiu. Boleh satu lagi, aku mengutamakan yang raisen dulu ya teman-teman. Jadi mungkin ada, kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya di meeting chat, itu nanti boleh langsung saja ditanyakan ke produk handling dari tim SR12, betul ya Mbak Zara ya? Boleh nanti kalau mitranya chat ke leadernya, kalau nggak ini nanti boleh nanti leadernya nyampein ke kita. Seperti itu. Oke, Silakan Mbak dari Boni, Mbak Boni sukses. SR12. Ya, Assalamualaikum Mbak Zora. Waalaikumsalam Mbak Boni. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya sih sebenarnya hampir sama juga dengan apa Mbak Dwi tadi, tapi ini masalahnya customer saya make produk yang produknya yang apa ya, yang dasar ya Mbak ya, skincare dasar ini. Kemarin kan wajahnya memang jerawat banyak gitu, jerawatan. Terus dia memang mukanya kulit berminyak Mbak. Jadi asalkan kulitnya itu berkeringat, dia keluar jerawat gitu. Asalkan keringatnya keluar misalnya di dekat hidung atau dekat dahi gitu kan, itu keluar jerawat satu-satu gitu. Kemarin dia konsul, jadi kita coba kasih yang dasar ya, yang dasar. Setelah make ceramide, saya kasih ceramide, terus acne, pencuci wajah green tea ya Mbak, sama apa itu, sama suncare. Itu mukanya kepanasan Mbak. Dalam seminggu itu memang panas sekali pakai ceramide ya. Karena kan kita tahu memang itu tuh awal-awal pemakaian memang panas gitu kan. Saya konsul sama leader juga nyampaikan lanjutkan aja gitu, tapi pakai tipis gitu ya Mbak. Pakai tipis. Setelah minggu kedua itu makin panas lagi pakai ceramide gitu Mbak. Tapi yang pakai acne tadi udah mulai nyaman katanya. Awalnya acne juga nggak nyaman, sekarang sudah mulai nyaman gitu kan Mbak. Karena dia kegiatannya mengajar anak autis, jadi lebih aktif gitu kan, keringatnya lebih banyak keluar. Jadi sekarang ini mukanya cukup agak hancur. Saya takut juga Mbak. Kemarin sudah konsul sama leader, kata leader kurangi aja, berhentikan aja dulu ceramide-nya gitu. Lanjutkan pakai pencuci wajahnya. Tapi tentu kan yang namanya customer pasti nanyain terus nih, gimana mukaku makin hancur nih Mbak gitu kan Mbak. Itu gimana solusinya Mbak? Acne-nya acne krim apa acne total Mbak? Krim. Nah, acne krim. Jadi kan dari awal itu jerawatnya tumbuh satu-satu ya setelah berkeringat gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya hanya satu-satu itu baiknya kasihnya cukup acne total aja karena dia juga sebenarnya bukan yang kulit berminyak tapi lebih berkeringat. Kalau orang kulit berminyak itu beda banget sama berkeringat. Keringat itu muncul saat pori-pori kita terbuka, saat pori-porinya lebih besar daripada orang-orang normal. Kemudian biasanya yang bikin kulit perih itu karena kulit yang gampang keringat tadi. Jadi sebenarnya untuk keringat itu muncul ekspresi kulit itu dari dari kegiatan kita sehari-hari. Jadi gampang berkeringat. Emang orangnya mungkin gampang berkeringat dari organ dalam tubuhnya. Kemudian kalau misalnya dia sampai saat ini masih merasa kulitnya jerawatnya jadi banyak ya Mbak sampai untuk wajah. Nah, untuk skincare-nya boleh tetap lanjutin aja dulu si SV Green Tea sama suncare-nya jangan lupa, sama acne cream-nya itu tipis-tipis dulu untuk malam hari. Kemudian boleh dijelaskan ke customer-nya itu bahwa sebenarnya keringat berlebih itu juga salah satu pemicu bakteri masuk sehingga kulit lebih mudah berjerawat atau beruntusan. Jadi memang orang yang gampang keringetan itu lebih mudah jerawatan dibanding orang yang kulit berminyak biasa. Nah, karena mudah berkeringat itu organ dalam tubuhnya juga mempengaruhi, bukan cuma dari kulitnya aja gitu kan. Nanti memang harus sabar, diedukasi lagi ke pasiennya, mohon bersabar gitu, sabar aja. Nanti insya Allah jerawatnya akan reda kembali. Kemudian
sebenarnya Ceramiknya itu dihentiin 3-4 hari dulu. Kemudian saat dipakai lagi, jangan langsung tiap hari, selang-seling aja, Mbak. Tapi sebenarnya bagus untuk lanjutin Ceramiknya, karena dia mungkin skincare-nya pasti kurang baik dikarenakan tadi pori-porinya terbuka. Oh gitu. Jadi kalau sekarang kan udah dihentikan 2 hari nih Mbak. Udah 2 hari kan berarti lanjut nanti 4 hari lanjut gitu ya. 4 Iya, hari. lanjutnya Tapi nanti coba selang-seling. Terus gimana dengan solusi kalau misalnya keringatan dia pas dia keringat tuh kalau pakai tisu itu menyebabkan bakteri nggak kira-kira ya Mbak? Nah, kalau misalnya tisunya jangan berulang kali gitu. Jadi tempelnya sekali gitu, diganti-ganti tisunya. Tisu baru gitu ya, tisu baru lagi gitu ya. Berarti tetap lanjut yang lain ya Mbak ya? Kayak pencuci wajahnya. Iya, boleh tetap dilanjutin, Mbak. Oke, satu lagi Mbak, ada customer yang pakai deodoran, itu kenapa ya mudah iritasi? Kayak luka jadi gitu. Oke, itu baru pertama pakai atau udah pakai beberapa kali iritasinya? Udah sering pakai Kak. Nah, jadi udah sering pakai. Nah, jadi kan di deodoran itu kita ada Sering namanya pakai. tawas. Ya, si tawas ini kan dia menghambat pengeluaran keringat di area ketiak tersebut sehingga kulit ketiak akan mudah kering. Dan kalau makin keringnya lebih kering banget, itu akan pada beberapa orang itu akan iritasi atau sama kayak kulit kita sampai mengelupas gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah sering pakai tiba-tiba merasakan iritasi, coba dikurangi. Jadi misalnya 1 botol deo itu kita bagi 2, sediain 1 botol kosong. Nah, kita bagi 2 bagian, yang satunya nanti setelah tinggal setengah itu ditambahkan air biasa. Nah, itu namanya kita encerkan. Jadi ibaratnya kita menurunkan dosisnya tadi untuk agar meminimalisir dari efek iritasinya tadi. Tuh. Karena memang karena memang sensitivitas pada area ketiak itu semakin bertambah usia dan semakin banyak aktivitas akan makin lebih sensitif dan mudah berkeringat. Oke, makasih Mbak. Sama Mbak Buni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Alhamdulillah ya, untuk 3 pertanyaannya sudah terjawab. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa. Oke, berarti aman ya Mbak Zara ya. Sekali lagi teman-teman kita beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Zara. Terima kasih Terima kasih buat Mbak Mbak Zara Cio. untuk ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini. Masya Juga Allah. bisa menambah ilmu teman-teman terkait produk SR12, khususnya di skincare yang tadi sudah dibahas. Seperti itu. Mbak Tiu, mau nanya lagi. Oh, mau nanya lagi gimana nih Mbak Zara? Oke, closing. Satu closing. Boleh. Penutup ya dari Mbak Fira, boleh silakan. Saya kan pakai deodorannya SR12. Ya. Nah, itu saya tetap bau aja keringatnya. Bagaimana cara mengatasinya, Mbak Zora? Oke, boleh. Untuk deonya reguler apa yang premium? Yang reguler. Nah, yang reguler mengatasinya boleh yang regulernya mungkin semprotannya ditambahkan. Kalau misalnya 2, bisa ditambahkan 3-4 semprotan. Kalau misalnya masih sama, boleh nanti setelah regulernya habis coba ganti ke premium. Karena premium itu citrus lainnya lebih banyak sehingga dapat mengurangi bau badan itu lebih maksimal. Kemudian juga sebenarnya aktivitas sehari-hari juga mempengaruhi. Saya sampai itu Mbak Zora pakai produk lain, pakai itu produk MBK itu. Oh, coba dulu pakai tips yang tadi Mbak Fira. Ya, Mbak Zora. Makasih Mbak Zora. Sama-sama. Insyaallah. Oke deh ya. Alhamdulillah hari ini semua pertanyaan juga sudah dijawab dan terima kasih kepada Mbak Zora. Terima Hari ini kasih keren kembali. banget. Nanti buat teman-teman, kalau jika ada yang masih ingin bertanya, itu boleh ditanyakan langsung sama leadernya ya. Nanti pasti leadernya akan langsung menanyakan nanti sama produk
handling dari tim SR12. Tenang aja, jawaban teman-teman pasti leadernya akan membantu untuk menjawab. Jadi tetap apapun itu bisa ditanyakan sama leadernya. Nanti buat teman-teman, karena hari ini memang kondisinya karena cuaca sedang tidak baik-baik saja dan kondisinya juga mungkin dari kita biar lebih fokus lagi nanti untuk menyiapkan berbuka puasa pastinya. Buat teman-teman jangan Bukber. buat teman-teman yang mau ngabuburit, hati-hati ya di jalan pastinya karena kondisinya habis hujan apalagi. Dan buat ibu-ibu yang menyiapkan buka puasa, selamat menyiapkan buka puasanya. Dan semoga kita semua puasanya dilancarkan ya sampai nanti kita memasuki Lebaran nantinya. Oke, baiklah teman-teman, tanpa menunggu lama karena sudah memasuki jam asar juga. Buat teman-teman jangan lupa untuk sholat asar dan jangan lupa absen. Ya, tadi aku sudah men-share absensinya. Aku akan men-share ulang. Buat teman-teman jangan lupa diisi absensinya dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @sr12university karena di situ bakal banyak banget nanti info-info yang akan di-share terkait training SR12 University. Dan jangan lupa besok juga kita masih akan ada mantap SR12. Jadi buat teman-teman dicatat setiap jam 2 siang sampai selesai kita ada mantap SR12 untuk menemani teman-teman sebelum memulai ngabuburit gitu. Oke deh, sudah selesai dan sudah di akhir penghujung training online hari ini. Oh iya, buat teman-teman, aku mau mengingatkan bahwa GP12 ada penggalangan dana untuk membantu teman-teman kita yang terkena bencana banjir, khususnya di daerah Jabodetabek, yaitu di Bekasi. Jadi buat teman-teman bisa langsung cek aja di Instagramnya @gp_gerak_pengusaha12. Di sana nanti ada flyernya, teman-teman bisa baca langsung dan melihat langsung. Di mana nanti di situ juga ada rekeningnya untuk teman-teman bagi teman-teman yang ingin mendonasikan sedikit rezekinya untuk membantu teman-teman kita. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa memberikan donasi, tidak apa-apa, jangan berkecil hati, tapi alangkah baiknya kita untuk terus berdoa untuk teman-teman kita karena kekuatan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya sudah meluangkan hari ini, yang selalu mengikuti kegiatan SR12 University. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak untuk segala support teman-teman untuk setiap training SR12 University. Baiklah, dengan ini saya Kurina selaku moderator training online hari ini berterima kasih buat semuanya dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan selama training online hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya teman-teman, terima kasih Kak Q. Sama-sama, terima kasih juga Kak Zora. Selamat berpuasa. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan di hati, Ramadan
رمضان 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 di hati Ramadan Ramadan ku mohon usah pergi Ramadan 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 di hati Ramadan Ramadan ku mohon usah pergi ku mohon usah pergi يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد